Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kembali update membersamai atau menemani Anda menjelang waktu istirahat Anda. Kali ini saya akan kupas lanjutan dari video sebelumnya, masih mengenai spiritual loa. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang loa itu apa, serta cara kerjanya seperti apa, dan pengaruh dari apa sebenarnya loa di dalam hidup kita itu bisa bekerja. Kesimpulannya, karena energi, karena vibrasi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana agar vibrasi kita terus dalam kondisi positif? Sebelum saya jawab ke sana, tentunya kamu harus tahu dulu pokok permasalahan yang ada dalam batin kita yang akan mempengaruhi energi, otomatis vibrasinya jadi tidak baik. Itu apa saja yang ada dalam diri kita dan apa saja yang harus kamu perbaiki. Saya akan kupas secara detail di video kali ini. Namun sebelum itu saya ingin informasikan dua hal. Yang pertama, ajakan saya untuk Anda agar bisa bergabung rutinan setiap hari Kamis malam Jumat. Saya adakan satu seminar online dengan tema yang berbeda-beda. Dan kebetulan nanti tanggal 23 November saya adakan seminar online dengan tema financial healing. Inilah yang menyebabkan selama ini orang bingung. Selama ini orang bertanya-tanya, mengapa rezeki saya jadi sempit? Mengapa setiap kali saya mempraktikkan ilmu loa tidak berhasil? Salah satunya karena sebab luka batin finansial. Saya akan kupas di sana, jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri, ada di deskripsi, klik linknya, atau langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali saya adakan seminar offline kali ini di Jakarta pada tanggal 14 Januari dengan tema yang selama ini atau dulunya pernah dipelajari oleh orang banyak dan mampu meraih keajaiban dalam kehidupannya. Dan ini saya kembali adakan dengan tema yang sama, yaitu spiritual the law of attraction. Pertama kita akan pelajari dulu konsep doanya, kita akan pahami tentang konsep doa, kemudian saya akan bantu Anda membuat kondisi Anda di kondisi netral, kemudian yang ketiga baru Anda bisa praktekkan loanya, tentunya dengan pemahaman yang sangat utuh, sangat luas. Jadi segera daftarkan diri kamu, manfaatkan kesempatan ini. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau langsung klik link yang ada di deskripsi agar kamu bisa lebih mudah terhubung ke admin. Baik teman-teman, saya akan bahas terusan dari video sebelumnya, masih mengenai loa. Di video sebelumnya Anda bisa tarik kesimpulan bahwa loa itu adalah sebuah sistem yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Jadi menurut saya itu adalah fasilitas, hukum tarik menarik namanya ya, fasilitas manusia untuk bisa mewujudkan keinginannya. Dan kita bisa banget, sangat bisa mengaplikasikan ilmu ini atau hukum alam ini karena berlaku untuk kita. Dari video sebelumnya kita bisa tarik kesimpulan pula bahwa loa itu bekerja atas dasar energi atau vibrasi itu sendiri. Energinya kita yang keluar memiliki getaran, disebutnya vibrasi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa vibrasi saya selalu negatif? Timbul pertanyaan pula, bagaimana caranya agar vibrasi selalu dalam kondisi yang kuat, positif. Kita harus tahu dulu permasalahan kita harus tahu dulu mengapa energi kita atau vibrasi kita menjadi negatif. Vibrasi negatif itu disebabkan oleh ada satu memori di masa lalu yang tidak baik, yang kita sering sebut dengan istilah luka batin. Itu sangat mempengaruhi, walaupun kesannya nggak nyambung, kesannya nggak nyambung, tapi sebenarnya nyambung. Kesan yang saya maksud tidak nyambung adalah apa hubungannya luka batin dengan uang, dengan finansial, dengan rezeki. Secara pengetahuan seperti ini nih, kalau cuma sepotong saja mengambil pemahamannya, ya kesannya jadi nggak nyambung. Tapi sebenarnya nyambung. Kenapa saya katakan nyambung? Karena memang orang punya luka batin itu energinya buruk, jadi vibrasinya otomatis buruk dan loanya pun tidak berhasil, loa positifnya, tapi justru dia akan ngeloa hal-hal yang negatif. Itu satu. Kemudian bisa jadi disebabkan oleh luka batin juga, tetapi bukan konflik, luka batin finansial ya. Luka batin finansial itu adalah sebuah pemikiran atau sebuah prinsip atau sebuah kejadian yang sehubungan dengan kekayaan, dengan uang itu sendiri, sudut pandang tentang rezeki itu sendiri. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Ya dua-duanya penting. Kalau tanya mana yang paling penting, tetap dua-duanya penting. Tetapi urusan finansial, ada baiknya yang pertama kali dicek adalah luka batin finansialnya. Luka batin finansial tadi saya katakan bahwa kita punya memori, kita punya sebuah kejadian di masa lalu yang berhubungan
yang tidak baik ya berhubungan dengan finansial. Katakanlah misalkan sebuah prinsip yang muncul dalam diri kita karena sebab informasi di masa lalu yang pernah kita dapat dari orang tua kita, misal contoh ya, terus dari lingkungan, kemudian dari guru mungkin. Prinsipnya adalah uang nggak dibawa mati. Mengapa prinsip ini atau self talk ini menjadi tidak baik? Sebenarnya kalau saya mau netral, ketika ada sebuah prinsip uang nggak dibawa mati, itu ada benernya. Sebentar dulu, jangan kaget dulu. Ada benernya kalau pemahamannya benar. Tetapi kebanyakan orang ketika berprinsip uang nggak dibawa mati, itu kesannya di bawah sadar yang ditangkap oleh karena kalimat tadi, yaitu tentang kemiskinan. Tapi ketika dia mengatakan misal ini ya, uang nggak dibawa mati, pemahamannya adalah uang hanya sebagai sarana saya hidup. Itu beda. Nah, yang bisa menjadi luka batin finansial adalah ketika menganggap bahwa uang nggak dibawa mati. Jadi nggak perlu saya cari, nggak perlu ada dengan saya. Ini kan mentalnya jadi mental negatif, mental kekurangan. Gitu. Ada lagi selain uang nggak dibawa mati, cari uang itu susah, ya. Lalu mungkin pernah melihat orang tua berkonflik, Anda tahu pokok permasalahannya uang, sehingga bawah sadar Anda mengatakan uanglah yang menyebabkan orang tua saya jadi ribut, orang tua saya jadi berantem satu sama lain, bertengkar satu sama lain. Nah, ketika prinsip-prinsip yang serupa seperti itu ada di dalam bawah sadar, maka sebenarnya Anda termasuk orang yang memiliki luka batin finansial, sehingga berdampak pada energi. Segimanapun Anda bekerja keras, segimanapun Anda cari uang, saya gunakan kata yang paling umum deh. Walaupun saya nggak setuju dengan kata kerja keras, cari uang itu saya nggak setuju. Gitu. Kalau Anda tanya ke saya selaku praktisi bawah sadar, saya nggak setuju. Cari uang, kemudian Anda bekerja keras, itu tetap hasilnya segitu-segitu aja, malah minus kadang. Saya rasa mungkin Anda mulai menyadari ini, atau jangan-jangan Anda mengalami apa yang saya sampaikan. Jadi itu semua menjadi luka, menjadi sebuah prinsip yang menghalangi Anda, ya, yang menghalangi Anda untuk berkembang, karena masih ada prinsip. Ingat, prinsip itu ada di dalam bawah sadar dan sangat powerful, ya, sangat powerful, artinya sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, yang keluar energi tadi disebutlah vibrasi, getarannya atau vibrasinya itu negatif, memberikan asumsi bahwa saya tidak butuh uang atau Anda nggak butuh uang. Sementara kita sadar, secara sadar, uang adalah kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Sesuatu yang tertolak secara sadar, ya, dengan jujur mengatakan saya butuh uang. Tetapi di bawah sadar, karena sebuah prinsip tadi, karena luka batin finansial tadi, di hati mengatakan sebenarnya saya nggak mau uang. Sementara loa bekerja itu atas dasar bawah sadar. Ya, atas dasar bawah sadar yang dominan mempengaruhi hidup kita, kapasitasnya 88%, bahkan ada yang mengatakan sampai 95%. Bayangkan. Jadi hari ini yang memang harus kita perbaiki adalah prinsip di dalam bawah sadar. Sekali lagi saya ulangi, yang harus kita perbaiki adalah prinsip di bawah sadar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa memperbaiki pikiran bawah sadar saya atau prinsip-prinsip saya yang seperti Gus Baraja sampaikan tadi misalkan. Ya, kesimpulannya merubah prinsip di bawah sadar yang tadinya mengatakan A, yang negatif tadi, diganti dengan bahwa uang itu mudah didapat. Bagaimana caranya? Apakah semudah kita mengubah kalimat itu? Enggak juga, tidak semudah itu. Harus dengan memahami bagaimana caranya memasukkan prinsip itu ke dalam bawah sadar, karena tidak setiap waktu bisa masuk. Tidak setiap waktu bisa masuk. Ada waktu-waktu tertentu. Mengapa saya katakan ada waktu-waktu tertentu? Karena acuannya adalah sugesti itu bisa masuk ketika gelombang otak ada di alfa. Kita dalam 1 kali 24 jam itu tidak selalu, ya, tidak selalu dalam gelombang otak alfa. Tidak selalu. Ada waktu-waktu tertentu. Itu kenapa para praktisi sepakat bahwa gelombang otak manusia yang ada di alfa atau gelombang otak alfa itu kondisi tenang, kondisi rileks, kondisi hening, kondisi nyaman. Kan tidak selalu dalam seharian Anda dalam kondisi tersebut. Maka pahami waktu-waktu tertentu saat Anda berada di waktu yang tenang, rileks, nyaman, aman, tenang. Waktu-waktu tersebutlah sangat bagus untuk mengganti prinsip di masa lalu. Atau jalan pintasnya apa, Gus? Hipnoterapi. Hipnoterapi. Selain hipnoterapi ada apa enggak? Ada.
yaitu disampaikan. Kita ngobrol dengan orang yang benar-benar menurut Anda memiliki otoritas. Artinya Anda menganggap bahwa lawan bicara Anda adalah punya pengaruh, atau lawan bicara Anda itu bisa mempengaruhi Anda. Ya katakanlah mungkin guru Anda. Tapi kan Anda harus mencari guru yang benar-benar bisa menghantarkan Anda pada yang Anda inginkan. Bukan malah menakut-nakuti. Bukan malah menyepakati energi buruk tadi. Semoga bisa dipahami teman-teman. Simple sebenarnya, simple. Tapi memang jujur, kalau Anda ingin pemahaman yang utuh, ini kan pasti timbul pertanyaan nih. Bagaimana sih caranya agar saya bisa memahami secara utuh konsep doa, terus titik nol yang dimaksud, kemudian saya bisa mempraktekkan loa dengan sendirinya, dengan aman, dengan nyaman, dengan otomatis. Ya, Anda perlu untuk mengikuti seminar, karena butuh waktu seharian saya untuk menjelaskan itu. Dan nanti saya adakan di Jakarta. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman. Tapi kalau misalkan masih butuh online, ya saya setiap minggu selalu buat seminar, tapi dengan tema yang berbeda-beda. Tapi kalau di seminar offline, saya jelaskan secara utuh semuanya. Saya pastikan Anda ketika pulang, Anda akan dapat pemahaman satu, kemudian yang kedua kesadaran, kemudian yang terakhir adalah semangat baru untuk mempraktekkan, untuk meraih apa yang Anda inginkan. Terima kasih teman-teman. Saya tunggu pendaftaran Anda untuk mengikuti seminar-seminar yang saya adakan. Bukan berarti saya bicara seperti ini lantas habis itu jualan, enggak. Kembali kepada Anda. Anda boleh tidak mengikuti kok. Boleh tidak mengikuti. Tapi kalau benar-benar Anda serius ingin mendapatkan pemahaman yang utuh dan ketemu saya langsung, segera hadiri seminar yang saya adakan. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.